buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan masih boleh menyertai kita, sehingga kita boleh ikut di dalam ibadah pada minggu hari ini. Dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pada minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan mengambil satu teduh untuk kita mensyukuri terhadap hari-hari yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, dan kita minta pengampunan daripada Tuhan atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan kita masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada minggu hari ini, dan mari kita bersama-sama mengimani dan kita katakan Allah Bapa hadir di dalam bait suci. Umatnya pujilah
berdiri. Dengan sikap berdiri, kita katakan, Roh Kudus hadir dalam bait sucinya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya, dan berdiam di dalammu. Jadikan hatiku baikmu yang mulus, kehendakmu bergeraklah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan contoh lalu yang akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kembali kami datang bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan, pertolongan dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Bila Tuhan Engkau menolong mereka untuk boleh senantiasa setia kepada Tuhan. Engkau menolong mereka untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menjaga, memelihara setiap jemaat-Mu. Di dalam segala aktivitas mereka, biarlah Tuhan yang menjadi kota benteng dan perlindungan bagi mereka. Dan ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan pemulihan yang sejati, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong pemerintah kami, setiap pemimpin negara kami. Engkau memberikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan, terlebih untuk menangani pandemi saat ini. Berdoa untuk setiap tenaga medis, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Kami rindu ya Tuhan, pandemi saat ini kami boleh melewati bersama-sama, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pada hari ini kami boleh sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu datang menyembah Tuhan. Dan sebelumnya ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga pada hari ini kami boleh layak untuk boleh datang memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Nangapino. Engkau menolong ya Tuhan setiap tenaga medis kami, setiap pemerintah, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka. Setiap pemimpin kami Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Kami rindu Nangapino boleh aman kembali semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang Engkau boleh mengurapi mereka, Tuhan yang boleh memakai mereka menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mentabiskan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai dalam bahasa Indonesia dan sesudah itu kita lanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主，
我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感领，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk kembali dan kita akan melanjutkan di dalam puji-pujian yang dimana kita akan mendengarkan firman Tuhan, dimana kita tahu bahwa firman Tuhan boleh mengingatkan kita baik setiap hal yang kita boleh lakukan, baik setiap hal yang tidak boleh kita lakukan, maupun di dalam pandemi ini kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok dan sebagainya. Tetapi ada satu hal, penyertaan Tuhan dan firman Tuhan itu sungguh nyata buat kita. Biarlah puji-pujian ini boleh menguatkan kita, yang dimana sebentar lagi kita akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami rindu segala puji-pujian yang sudah kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang fokus, pikiran yang tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami pada hari ini melalui firman-Mu. Engkau menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berikan mereka hikmat akal budi, sehingga firman-Mu boleh teraplikasikan di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau memberkati, menolong hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apapun yang hamba sampaikan, semuanya isi hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan.
Kami pertaruhkan waktu pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita patut senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Atas pertolongan Tuhan, kita masih bisa mengikuti ibadah meskipun secara online atau kita beribadah di rumah masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu yang terkasih, hal ini tidak membuat semangat kita, tidak membuat iman kita semakin kendor, melainkan melalui tantangan atau pandemi yang saat ini kita hadapi bersama-sama, membuat kita tetap setia, tetap semangat untuk boleh mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih melayani Tuhan. Dan saya berharap jemaat sekalian semuanya dalam keadaan sehat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu bagian firman Tuhan, yaitu saya akan memberikan tema God is good, atau artinya Tuhan itu baik. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Meskipun seakan-akan di dalam pergumulan tantangan yang sering kita hadapi atau sedang kita hadapi bersama-sama saat ini. Tetapi saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Mari kita menyimak bersama-sama dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, ayat 8, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada setiap kita, apakah menurut Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan itu benar-benar baik? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah menurut Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan itu benar-benar baik? Saya yakin jawaban kita bisa beragam melalui pertanyaan ini. Mungkin ada yang menjawab tergantung situasi yang kita alami. Bisa tergantung pengalaman kita. Dan jawaban bisa pula berbeda antara yang diucapkan dengan yang dirasakan. Atau juga jawaban bisa beragam melalui perjalanan hidup kita yang tidak mudah. Kita akan sering berhadapan dengan berbagai kendala yang akan senantiasa merampas sukacita kita dan menggantikannya dengan kesedihan, kekesalan, bahkan bisa berujung ke dalam kekecewaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di saat-saat seperti itulah kita akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata di dalam kehidupan kita. Ketika rintangan-rintangan persoalan yang menghampiri kehidupan kita, itulah yang membuat kita sering melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Masih banyak orang-orang di luar sana, termasuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mengira bahwa jika Tuhan itu baik, maka itu artinya segala sisi kehidupan kita 100% akan senantiasa baik atau tanpa masalah. Tentunya ini adalah pandangan yang keliru. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kalanya Tuhan menginginkan kita untuk mengalami suatu kesulitan hidup. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk berjalan di dalam kegelapan sekalipun. Dan itu supaya kita memiliki mental dan iman yang terlatih kuat
Dan tentu saja agar kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika terhadap alam semesta dan segala tumbuhan hewan yang ada di dalam bumi ini saja direncanakan Tuhan begitu matang hingga hasilnya firman Tuhan katakan sungguh amat baik, apalagi terhadap kita, manusia yang Dia ciptakan, yang Dia sesuaikan dengan gambar dan rupanya sendiri. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian, Dia membuat kita hampir sama dengan dirinya. Dia memberikan kita kemuliaan dan hormat. Kebaikan Tuhan juga nyata di dalam perbuatan baiknya bagi kehidupan kita. Kita bayangkan saja Bapak Ibu, firman Tuhan ketika disampaikan kepada kita di dalam Kejadian, bagaimana Tuhan awalnya menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Terlebih kita diciptakan secara spesial dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik bagi kita? Kalau saya ingin mengajak kita mengingat kembali bagaimana peristiwa ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Mereka melihat diri mereka telanjang begitu saja. Mereka sudah tahu apa itu yang baik dan yang buruk. Tetapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak langsung membinasakan mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia mengorbankan binatang untuk mengambil kulitnya dan dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Kalau kita berpikir secara logika, ketika seseorang berbuat jahat saja kepada kita di dalam kemanusiaan, mungkin kita akan membenci dia, atau kita akan merencanakan segala sesuatu yang jahat untuk dia. Tetapi kita lihat bagaimana Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa. Tuhan bahkan mengorbankan binatang untuk mengambil kulitnya dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Terlebih lagi Bapak Ibu yang terkasih, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus saya dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ia lakukan? Karena Tuhan itu baik. Tuhan senantiasa mengasihi setiap kita orang-orang percaya di dalam Dia. Dan bagaimana kita bisa katakan bahwa Tuhan itu jahat? Bagaimana kita katakan Tuhan itu tidak peduli di dalam kehidupan kita? Padahal kita melihat sendiri bagaimana firman Tuhan Ia nyatakan di dalam kehidupan kita, bagaimana kebaikan yang Dia lakukan bagi kita. Pandemi ini sama-sama kita hadapi bersama-sama Bapak Ibu. Setiap manusia punya pergumulannya masing-masing yang lain selain pandemi ini. Tetapi mari kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai gara-gara pandemi yang kita hadapi saat ini membuat mata iman kita menjadi buta. Kita tidak bisa melihat suatu kebaikan di dalam Tuhan. Atau jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kutuk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan tegas Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 145 ayat 9 yang sudah kita baca tadi. Dia katakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Raja Daud melihat bahwa Tuhan itu baik kepada setiap orang. Kalau kita perhatikan sepanjang pasal 145, Daud berbicara mengenai pujian dan kemurahan atau kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya terhadap dirinya sendiri, melainkan terhadap semua ciptaan yang Tuhan ciptakan. Saya mengajak kita melihat beberapa poin di sana. Di dalam Mazmur 145 yang Daud sampaikan di sana. Di ayat 14, Daud berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Di ayat 15 berkata, Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Di ayat 16 berkata, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Di ayat 17 lagi berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ayat 19 berkata, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, poin-poin yang disampaikan oleh Raja Daud, bagaimana yang melihat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupannya dan di dalam segala ciptaan Tuhan, yang memuji Tuhan, yang melihat bagaimana Tuhan menolong dan memberkati kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang dituliskan di sana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu baik setiap waktu. God is good all the time. Setiap waktu Tuhan itu selalu baik bagi kita. Semua itu menggambarkan kebaikan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Fakta ini menarik Bapak Ibu, mengenai kebaikan Tuhan yang dikatakan the unconditional love, atau kasih yang tanpa batas. Itu bisa terlihat dari apa yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Dia katakan Tuhan adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita lihat ini Bapak Ibu, kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan katakan, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat sekalipun. Tuhan menurunkan hujan bagi orang-orang yang jahat sekalipun. Dan bagaimana kita katakan bahwa Tuhan itu tidak baik? Bahkan kepada orang-orang yang tidak setia kepadanya, orang-orang yang jahat kepadanya, Dia masih menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin katakan Tuhan itu baik. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan akan tetap baik bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang jahat dan tidak benar pun masih Dia perhatikan. Bukankah itu bukti nyata bagaimana baiknya Tuhan itu? Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang seperti ini untuk boleh datang kepadanya dan bertobat. Tuhan tetap menempatkan orang-orang jahat dan tidak benar itu dalam perhatiannya dan terus memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dia bisa saja langsung membinasakan orang-orang jahat itu. Tuhan punya hak atas hal itu Bapak Ibu. Dia bisa berhak melemparkan orang-orang itu ke dalam neraka. Tetapi kita lihat, kebaikan dan kasih Tuhan membuatnya untuk terus memberi kesempatan bagi orang-orang jahat untuk segera bertobat dan kembali ke dalam pangkuannya. Jika kita masih hidup dan punya kesempatan untuk bertobat hari ini, bukankah itu pun merupakan bukti betapa baiknya Tuhan itu? Bapak Ibu yang terkasih, apakah hidupmu sudah benar-benar kudus saat ini? Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya, saya ingin mengajak kita mengoreksi diri kita. Kalau kita menuntut Tuhan untuk senantiasa melakukan kebaikan bagi kita, apakah kita sudah melakukan kebaikan untuk Tuhan? Apakah kita sudah melakukan bagian kita untuk Tuhan? Bahkan Tuhan sudah terlebih dulu mengorbankan nyawanya bagi kita. Lalu apa yang sudah kita perbuat untuknya? Sehingga kita seakan-akan berkata, wah Tuhan itu tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu baik. Dan akan selalu baik. Apapun kondisi yang kita alami, Tuhan itu selalu baik. Dia tidak akan pernah berubah dari dulu
sampai selama-lamanya. Kalau kita manusia masih bisa berubah Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita bisa setia kepada Tuhan, tetapi dengan pergumulan kita sudah meninggalkan Tuhan. Atau segala sesuatu ada sedikit permasalahan kita sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan akan tetap setia karena Ia baik bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam menghadapi hidup, seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan apa yang terjadi, kita terjerumus ke dalam berbagai keputusan-keputusan. Atau lebih memilih kepada alternatif-alternatif yang salah. Kita mencari jalan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menawarkan jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Kenapa bisa terjadi? Karena kita punya ego yang membara. Kita memilih jalan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menunjukkan jalan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Firman ini begitu tegas menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu tempat bagi setiap orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam kehidupan. Dan Dia juga berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Ia baik Bapak Ibu? Baik sekali. Sangat baik. Amat baik. Jangan sampai pergumulan yang kita hadapi saat ini membuat kita tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Seperti yang terjadi kepada orang-orang di Likaonia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 berkata, orang-orang yang ada di Likaonia ini, ketika Paulus dan Barnabas melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, hal-hal yang bisa dikatakan mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi mereka, apa yang mereka katakan? Wah, para dewa sudah menjelma menjadi manusia. Karena begitu lamanya mereka menyembah dewa, sehingga ketika Paulus dan Barnabas melakukan mukjizat di hadapan mereka yang Tuhan nyatakan, mereka katakan bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang mereka sembah selama ini, yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 15 berkata, Paulus berkata, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu Dia katakan lagi, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak pernah menyadari bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah hadir selama ini dari generasi ke generasi. Malah melupakan itu semua dan pergi menyembah kepada dewa-dewa. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita tidak menyembah dewa saat ini. Tetapi apakah kita ingat akan semua kebaikan Tuhan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan baik maupun buruk sekalipun? Kita lihat kondisi di lingkungan kita saat ini. Mungkin kita melihat orang-orang yang kita kenal, gara-gara pandemi ini sebentar-sebentar saja sudah meninggal. Mungkin membuat kita mengalami takut yang luar biasa. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan sampai melalui ketakutan yang engkau alami membuat engkau tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah berubah.
Sudahkah kita benar-benar menaruh pengharapan dalam kesetiaan kita akan Tuhan sepenuhnya? Walaupun apapun yang terjadi atau kita akan pergi kepada alternatif-alternatif yang sesat, yang seolah-olah mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita alami. Jangan kita sampai mencari cara-cara lain kepada jalan yang lain, tetapi mari kita senantiasa setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita senantiasa mengandalkan harta, kita mengandalkan orang lain, atau kita terjebak dalam hal-hal okultisme yang membuat kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Tetapi sebaliknya malah kita meninggalkan Tuhan dan percaya kepada hal-hal yang demikian. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin katakan, sampai saat ini pun Tuhan baik. Dan hari-hari hingga selama-lamanya Tuhan akan baik bagi kita. Mari kita tetap setia. Makanya Daud berseru di dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Seruan Daud ini mengingatkan agar kita tidak melupakan betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan, tetapi Daud mengingatkan kita untuk senantiasa merasakan sendiri pengalaman demi pengalaman mengenai hal kebaikan Tuhan ini. Kesulitan boleh hadir, tetapi itu bukan berarti karena Tuhan kejam atau jahat sehingga membuat kita menderita. Mari kita melihat kembali pergumulan hidup yang dihadapi oleh Ayub. Pergumulan yang begitu besar yang Ayub hadapi. Tapi kita belajar dari Ayub, dia tidak pernah mengutuki Tuhan atau mengatakan Tuhan itu tidak baik. Dia mengatakan segala sesuatu yang dia miliki ini berasal daripada Tuhan. Bahkan nyawanya sendiri. Secara tidak langsung dia katakan Tuhan itu senantiasa baik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita masih berdosa pun kasih Tuhan tidak pernah lekang dari kita. Tidak pernah lepas daripada kita. Mari hari ini kita bersama-sama merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita putuskan hari ini juga untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari melalui firman Tuhan pada hari ini, kita melihat dan merenungkan kembali segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan kepada kita hingga saat ini. Dan firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Ia merencanakan hal-hal yang baik untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Pada hari ini kita mengingat kembali, Tuhan itu baik. He is so good to you and me. Ia baik kepada saya, kepada Bapak Ibu, dan kepada kita semua. Dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu baik. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami kembali. Permasalahan boleh hadir di dalam kehidupan kami. Pergumulan boleh kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami senantiasa ingat bahwa Tuhan baik bagi kami. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini itu membuat iman kami diteguhkan kembali. Membuat kami senantiasa memiliki harapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau baik dan selalu baik bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, Kau menolong mereka untuk boleh mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami ingin senantiasa setia mengiring Engkau, menyembah Engkau, bahkan melayani Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini,
Biarlah kami senantiasa memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber perlindungan kami yang sejati, dan Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan buat kita yang pada minggu ini boleh ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Dan kita akan masuk di dalam persembahan, di mana Bapak Ibu tahu bahwa kita hanya menjalankan ibadah online. Jikalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mengirimkannya melalui transfer yang sudah tertera di dalam layar di bawah ini. Dan kita akan mengangkat pujian, di mana kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi kita tahu setiap hal yang sudah kita lewati, yang akan kita lewati adalah semua itu baik buat kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur di dalam ibadah minggu ini ya Tuhan. Sebab Tuhan kami tahu tidak ada alasan bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan untuk tidak datang kepada Engkau. Dan kami bersyukur diingatkan hal itu ya Tuhan. Kami tahu perjalanan hidup yang kami alami tidak menentu Tuhan. Tetapi ada satu perkara yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami. Engkau sesekali tidak akan meninggalkan kami dan membiarkan kami. Itu ada suatu pengharapan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan yang boleh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan kami berucap syukur Tuhan untuk persembahan yang kira Tuhan izinkan kami boleh memberi. Tuhan pimpin. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan boleh memberkati, baik usaha pekerjaan, keluarga, maupun kesehatan. Terlebih Tuhan kami rindu keluarga kami atau teman-teman kami ya Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Kira Engkau membuka hati mereka, untuk mereka boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami bersyukur dan menyerah ke dalam tangan-Mu. Untuk persembahan yang Tuhan boleh izinkan kepada kami untuk memberinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati.